Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kepemimpinan bersama saya Arif Prima Johan. Teori yang kedua yang ingin saya jelaskan adalah path goal theory. Prinsipnya teori ini adalah bagaimana seorang pemimpin dapat memandu bawahannya untuk melalui path-path tertentu atau jalur-jalur tertentu, tahap-tahap tertentu, langkah-langkah tertentu agar para follower atau bawahannya dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik atau dapat mencapai tujuan pekerjaannya. Nah, jadi peran pemimpin di sini terutama adalah berupaya untuk memotivasi bawahannya, di samping berupaya untuk mengidentifikasi langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh bawahan agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Nah, ada dua kelompok peran pemimpin dalam path goal theory ini. Yang pertama, pemimpin berperan untuk mengklarifikasi path-nya atau mampu mengidentifikasi langkah-langkah yang harus ditempuh oleh bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, ini tugas pertama pemimpin. Nah, yang kedua, pada saat bersamaan pemimpin harus mampu menghubungkan langkah-langkah tadi dengan reward yang dijanjikan. Jadi ada dua ya. Pertama, identifikasi, mengklarifikasi path-nya. Yang kedua, meningkatkan reward-nya. Reward bisa intrinsik ataupun ekstrinsik. Bisa reward dari dalam, mengaktifkan intrinsic reward seperti perasaan self achievement, perasaan bangga dari karyawannya, ataupun reward eksternal seperti promosi, bonus, benefit dan lain-lain sebagainya. Nah, kira-kira peran leader seperti ini. Di sisi clarifying the path, pertama leader harus mampu mengidentifikasi step-step yang sudah saya sampaikan tadi, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh bawahan. Yang kedua, leader harus mampu untuk mengkomunikasikan peran dari bawahan tadi dalam tugasnya, termasuk juga mengkomunikasikan path tadi kepada bawahannya. Ya, gampangnya Anda punya satu pekerjaan, ada identifikasi langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan tadi, lalu Anda komunikasikan kepada bawahan Anda. Si A perannya ini, Anda bisa mengerjakan A, B, C, D dan lain-lain sebagainya. Kemudian dengan cara ini pada akhirnya konsekuensinya adalah bawahan akan memiliki pengetahuan dan confidence. Bawahan akan memiliki pengetahuan dan confidence mengenai tugas yang akan dikerjakan. Nah, ini satu sisi ya. Nah, di sisi yang lain pada saat yang bersamaan, pertama, leader harus mampu mengetahui atau mengidentifikasi needs-nya karyawan. Ingat, needs adalah sesuatu yang mendorong motivasi. Orang termotivasi karena mereka membutuhkan sesuatu. Nah, ini tugas pertama leader di sisi yang satunya, di sisi reward ya. Sehingga ketika leader mengetahui needs-nya karyawan, dia bisa melakukan pencocokan. Ini tahap kedua, mencocokkan antara needs dengan tujuan pencapaian pekerjaan tadi. Jadi mencocokkan antara reward dengan needs dan dengan pencapaian tujuan tadi. Jadi kalau kita sudah mengetahui karyawan kita menginginkan rekognisi, misal bawahan kita menginginkan rekognisi, berarti dia ingin pekerjaannya atau hasil kerjanya dihargai, dia ingin memperoleh prestasi. Kalau begitu, apa reward yang cocok? Bisa jadi kita menjanjikan karyawan tadi jika mampu menyelesaikan pekerjaan maka akan diberikan penghargaan tertentu misal. Nah, konsekuensinya dari tahap ini, pada setelah pencocokan tadi, maka leader secara otomatis sudah mampu meningkatkan value dari pekerjaan tadi, sehingga pekerjaan tadi dianggap penting oleh bawahan. Jadi ketemu dia, bawahannya sudah memiliki knowledge dan confidence terhadap pekerjaan. Di sisi yang lain,
bawahan juga sudah merasa bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang penting untuk dia, karena ada reward yang dijanjikan untuk dari pekerjaan tadi. Nah, ketemu keduanya itu setelah dua faktor tadi, yaitu karyawannya berpengetahuan dan confidence, kemudian pekerjaan tersebut dihargai dan dianggap penting oleh karyawan, sehingga karyawan memiliki motivasi yang tinggi terhadap penyelesaian pekerjaan. Dia akan memiliki effort dan motivasi yang tinggi. Pada akhirnya baru mencapai tujuan pekerjaan dan tujuan organisasi. Oke, secara lengkap ini bisa Anda lihat pada exhibit 35, yaitu peran pemimpin dalam PET Goal Theory. Nah, PET Goal Theory itu menyarankan kita atau menyarankan para pemimpin untuk menggunakan pendekatan-pendekatan yang kurang lebih ya agak sama ya dengan pendekatan di situational teori, pendekatan yang suportif, kemudian pendekatan yang direktif, kemudian satu nih bedanya pendekatan partisipatif dan pendekatan yang bersifat achievement oriented. Jadi ada 4 ya, suportif, direktif, kemudian partisipatif, kemudian achievement oriented. Nah, kapan pemimpin sebaiknya menggunakan salah satu? Nah, situasinya dilihat. Situasi seperti apa yang sedang dihadapi. Situasinya kurang lebih seperti ini. Ketika pemimpin melihat karyawannya itu lack of self confidence, jadi karyawannya nggak pedean, karyawannya merasa insecure terhadap kemampuannya ataupun terhadap pekerjaan itu sendiri. Mampu nggak ya saya untuk melaksanakan pekerjaan ini? Kira-kira kalau saya bekerja seperti ini saya akan dimarahi nggak ya? Itu insecure, ada ketakutan dari sisi karyawan. Nah, pada saat ini perilaku pemimpin yang diharapkan adalah menjadi seorang yang lebih suportif, yang mendorong, memotivasi, membuat suasana kerja yang lebih nyaman dan lebih friendly. Nah, ini diperlukan. Jadi perhatikan nanti follower Anda ketika dia insecure, maka cairkan suasana. Be a supportive leader. Nah, harapannya ketika leader berperilaku seperti ini, maka impact yang akan muncul adalah karyawan akan merasa lebih secure dan pada akhirnya lebih confidence untuk mencapai pekerjaan yang hasil kerja yang lebih baik. Ya, itu yang pertama. Ada situasi yang kedua, yaitu ketika pekerjaan tersebut ambigu. Pekerjaan tersebut ambigu. Ambigu dalam artian di sini gini, ada banyak cara untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi nggak tahu kita yang mana yang paling efektif. Atau malah kita nggak tahu sama sekali gimana cara menyelesaikan pekerjaan tersebut. Atau malah permasalahan dalam pekerjaan tadi bersifat multitafsir, ambigu di sana, nggak jelas gampangnya. Nah, pada posisi seperti ini leader harus berupaya menjadi direktif. Jadi directive style pada kondisi yang ambigu. Bagaimana ciri directive style itu? Leader menjelaskan, merinci pekerjaan, membuat schedule, membuat batasan-batasan tertentu, membuat alur pekerjaan secara lebih jelas, kemudian dikomunikasikan kepada bawahan. Oke, harapannya dari perilaku leader yang seperti ini, dia lebih bisa untuk mengklarifikasi path dan reward tadi. Nah, jadi kadang-kadang kalau directive style ini agak dekat ke transaksional ya, walaupun transaksional leadership sebenarnya lebih luas. Jadi di sini leader bisa apa ya istilahnya, lebih jelas dalam artian kalau kamu kerjakan A kamu dapat B gitu kan, kalau kamu kerjakan B maka kamu dapat C misalnya. Jadi komunikasinya lebih direktif sehingga path dan reward dapat di-clarify dengan sangat jelas. Ada situasi yang ketiga yang juga
perlu diperhatikan adalah ketika lack of job challenge, ketika kekurangan tantangan. Nah, jadi ketiadaan tantangan akan membuat orang less motivate. Orang tidak akan terlalu termotivasi ketika tantangan-tantangan pekerjaan tidak ada. Nah, pada kondisi ini leader sebaiknya menggunakan achievement oriented. Jadi achievement oriented itu adalah pemimpin men-set target kinerja yang tinggi tapi achievable, ya. Tinggi tapi dapat dicapai, artinya itu menantang. Kemudian pada saat bersamaan, nah ini yang penting ya, pada saat bersamaan leader harus memperlihatkan bahwa dia yakin bahwa karyawannya mampu menyelesaikan pekerjaan itu. Jangan nanti malah berubah ya, dari achievement oriented malah karyawannya jadi insecure karena hanya mengkomunikasikan tantangan dan tantangan tanpa memperlihatkan adanya trust di sana. Jadi penting bagi pemimpin di sini untuk memperlihatkan trust kepada karyawan atau kepada bawahan bahwa bawahan mampu melaksanakan pekerjaan ini. Nah, ada situasi berikutnya yaitu ketika tidak cocok antara reward dan pekerjaan. Nah, mungkin banyak ketemu di kasus di pekerjaan di mana incorrect reward. Apa yang kita maksud dengan incorrect reward? Kita memberikan reward kepada karyawan padahal reward tersebut tidak sesuai dengan needs-nya. Makanya tadi saya sampaikan di awal, penting untuk leader mengetahui needs-nya karyawan apa dulu, kemudian menghubungkan antara reward dengan needs tersebut sehingga matching. Nah, kalau terjadi incorrect reward seperti tadi, maka style yang paling cocok dipakai oleh pemimpin adalah partisipatif, yaitu apa? Melibatkan karyawan dalam menyusun path dan reward tadi. Jadi libatkan mereka dalam menyusun path dan reward tadi, terutama reward. Sehingga pada saat ini, setelah perilaku seperti ini, yang diharapkan impact terhadap followernya adalah bisa mengklarifikasi needs dan reward yang cocok bagi follower. Nah, setelah muncul impact yang saya jelaskan tadi, baru kita lihat ke outcome-nya. Setelah ini kemungkinan akan meningkat effortnya karyawan karena dia sudah secure. Kalau bagi yang insecure tadi, yang menggunakan supportive leadership, path-nya sudah jelas bagi yang directive tadi. Kemudian tantangan sudah muncul bagi yang achievement oriented tadi. Kemudian reward juga sudah terklarifikasi bagi yang menggunakan partisipatif leadership tadi. Maka semangat kerja akan muncul, akan meningkat kepuasan dari karyawan, dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi. Nah, seperti itu kira-kira penggunaan PET Goal Theory. Prinsipnya adalah leaders do whatever necessary untuk memotivasi karyawannya supaya dapat bekerja lebih baik. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan dari contingency approach. Saya jelaskan 2 teori. Nanti di tugas giliran Anda untuk menjelaskan 2 teori lainnya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.